yang sofraun faqiun, yang warnanya kuning menyala-nyala. Dan tidak hanya kuning menyala-nyala saja, ada tambahan persyaratan. Apa itu? Tasurun nawirin. Siapapun yang memandangnya akan gembira atau kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan rutin kita yang diawali dengan mendoakan para ahli kubur kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan semua hajat dan keinginan kita dengan barokah pembacaan surat Yasin, dengan barokah zikir tahlil, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa. Dan kita juga melanjutkan kegiatan kajian rutin tafsir Ibnu Katsir yang pada malam hari ini sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu, mereka berkata. Mereka yang dimaksud siapa? Bani Israil. Ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami, mahya, sapi apa yang dimaksud. Jadi setelah dua pertanyaan sebelumnya, Bani Israil ini masih menganggap informasinya belum jelas. Jadi minta diterangkan hakikat kriteria yang terdapat pada sapi tersebut. Innal baqara, sesungguhnya sapi betina tersebut, tasyabaha, masih tasyabaha. Tasyabaha itu satu akar kata dengan syubhat. Syubhat itu ada yang tahu artinya apa? Barang syubhat apa? Statusnya belum jelas antara halal atau haram. Berarti syubhat itu artinya tidak jelas. Berarti kalau innal baqara tasyabaha, sesungguhnya sapi betina ini masih belum jelas atau masih samar. Alaina, atas kami. Jadi sapi yang dimaksud itu masih belum jelas buat kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah, dengan seizin Allah, lamuhtadun, akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita kaji, ini cukup panjang cerita tentang peristiwa penyembelihan sapi betina ini. Karena kalau diingat-ingat, kita sudah berapa pertemuan masih membahas seputar penyembelihan sapi betina. Nah, ayat ini sampai pada pertanyaan ketiga, di mana seperti yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bani Israil ini pada hakikatnya mereka itu enggan untuk melaksanakan perintah Allah berupa menyembelih sapi betina. Sehingga atas dasar keengganan mereka itu, mereka dengan menggunakan kepintarannya mencari cara untuk mempersulit Allah dan Rasulnya. Ini bayangkan hebatnya Bani Israil, merasa dirinya pintar sampai-sampai dia yakin akan mempersulit Allah dan Rasulnya dengan membuat sederet pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Disuruh nyembelih sapi betina, tinggal dibeleh sapi betinanya. Mau minta sapi betina model apa saja itu tidak ada masalah buat Allah. Apakah sapi betina yang beli di pasar, ataukah kebetulan salah seorang dari mereka ada yang melihara sapi betina. Tapi ternyata mereka tidak langsung nyembelih sapi betina,
malah mengajukan 3 pertanyaan yang tujuannya menyulitkan Allah dan Rasulnya. Pertanyaan yang pertama menanyakan tentang umur dari sapi tersebut. Maka oleh Allah dijawab melalui Nabi Musa, sehingga yang awalnya Bani Israel ingin membuat sulit Allah, malah kebalik, Allah yang mempersulit Bani Israel. Masih ingat apa bunyi ayatnya yang menerangkan tentang umur dari sapi tersebut? La faridun wala bikrun awanun baina dzalika. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah di antara keduanya. Kira-kira dengan dikasih kriteria seperti itu sudah makin sulit atau masih gampang? Sudah makin sulit, karena asalnya semua sapi betina boleh disembelih. Sekarang kriterianya dipersempit, hanya yang tidak tua dan tidak muda, yang tengah-tengah. Definisi tua masih ingat nggak menurut tafsir? Definisi tua itu adalah sudah berulang-ulang melahirkan sehingga tidak bisa melahirkan kembali. Itu kalau umpama manusia menopause. Nah, definisi muda atau bikrun di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah belum punya anak atau paling banyak baru melahirkan 1 kali. Nah, awanum baina dzalika itu pertengahan di antara itu. Nah, bagaimana caranya mendeteksi ke pasar sapi betina yang melahirkan lebih dari 1 kali? Nah, itu sudah muncul sebuah kesulitan. Ketika mereka mendapatkan kesulitan yang pertama, bahkan ketika Allah memerintahkan mereka dengan faf'alu ma tu'marun, kerjakan saja apa yang diperintahkan, apakah mereka langsung mengerjakan? Tidak. Mereka bikin lagi pertanyaan yang kedua. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Yang ditanya adalah warnanya. Nah, maka dijawab oleh Allah karena yang ditanya warnanya, qalu innahu yaqulu innaha baqaratun, bukan dzalulun, ini masih ayat yang sebelumnya. Innaha baqaratun, ini perasaan sudah hafal masih nyontek. Innahu safraun faqi'ul launuha tasurrun nadirin, yang dibahas kemarin sama Faris di Pucangano. Jadi ketika ditanya ini warnanya apa, dijawab oleh Allah, maksudnya biar Allah makin sulit. Bayangan Bani Israel kan kalau sapi warnanya kan cuma itu-itu aja, ya kan. Ini kan cuma cari-cari akal supaya Allah itu makin sulit menjelaskan warna tentang sapinya. Tapi ternyata dengan Allah dibalik jadi makin sulit. Ya udah, kalau kamu tanya warnanya, kamu cari yang sofraun faqiun, yang warnanya kuning menyala-nyala. Dan tidak hanya kuning menyala-nyala saja, ada tambahan persyaratan. Apa itu? Tasurun nadirin, siapapun yang memandangnya akan gembira atau kagum. Dan kagumnya tidak ada batasannya. Maksudnya kagum tidak ada batasannya. Misalkan ada anak cewek beli jilbab warna yang disukai, setelah dipakai warnanya biasanya seneng ngaca, bener nggak? Tujuan ngaca ini adalah untuk menikmati warna jilbab yang dipakai. Pertanyaannya, bisa bosen apa enggak? Bisa bosen. Nah, tasurun nadirin itu tidak boleh bosen. Jadi mau dilihat seminggu, mau dilihat setahun, mau dilihat seumur hidup, safraun faqiun itu tetap membuat dirinya kagum. Nah, itu makin sulit enggak? Sapi dengan kriteria seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Dengan angkuhnya mereka mengatakan innal baqarata syabaha alaina. Ini kriterianya ini masih belum jelas. Jadi qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Kasih lagi kriteria yang lebih jelas. Karena innal baqarata syabaha alaina ini belum jelas ini sapinya. Kriteria yang dimaksud belum jelas. Untung mereka masih keceplosan ngeluarin wa inna insyaallah lamuhtadun. Untung mereka masih menyebut kalimat insyaallah atau kalimat istisna. Kita kaji tafsirnya ya.
Firman Allah firman Allah, innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi betina itu masih samar atas alaina atas Sulai kok bisa lupa alaina atas huwa huma hun hiya alaina atas kami. Itu kemana Sulai ini? Sesungguhnya sapi betina itu masih samar atas kami. Kaminya itu siapa? Bani Israil. Yaitu karena banyaknya sapi betina. Jadi kan sapi betina itu banyak. Betul ada dak tua, dak muda, betul warnanya kuning. Tapi kan masih banyak yang seperti itu. Kasihlah penjelasan yang lebih jelas lagi. Maka berikanlah ciri-ciri khas sapi tersebut kepada kami dan jelaskanlah kepada kami secara rinci. Ini luar biasa, ngerasa pinter tapi makin kelihatan bodohnya. Jadi dia ngerasa seolah-olah dengan bikin begini dia jadi kelihatan pinter, tapi ngerasa jadi akhirnya terlihat bodohnya. Ya sama dengan ceritanya ngambil akun belum monet, kan kelihatan bodohnya itu. Maaf masih lagi hot. Wa inna insyaallah lamu tadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapat petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk apa yang dimaksud? Untuk menemukan sapi betina. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Yahya al-Audi as-Sufi, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Ahmad ibnu Dawud al-Haddad, telah menceritakan kepada kami Surur ibnu Mughirah al-Wasiti, anak lelaki saudara lelaki Mansur ibnu Zazan, dari Abbad ibnu Mansur, dari Al-Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya Bani Israel tidak mengatakan wa inna insyaallah lamuhtadun, niscaya mereka tidak akan diberitahu untuk mendapatkan sapi betina tersebut. Tetapi ternyata mereka masih mengucapkan istisna, yaitu kalimat insya Allah. Jadi kalimat insya Allah itu namanya istisna itu adalah kalimat insya Allah. Ini sudah saya bolak-balik, besok tak tanya lagi, awas lupa ya. Istisna adalah kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah itu namanya istisna. Kita coba besok ya, Kamis depan, masih ingat apa enggak dengan istisna ini? Apa pelajaran dari sini? Bani Israel membuat dirinya semakin sulit dengan 3 pertanyaan, yang dengan 3 pertanyaan itu makin memojokkan dirinya. Nah, tapi ketika mereka secara tidak sengaja mengucapkan inna insya Allah lamuhtadun, sekali ini loh mereka nyebutin kalimat Allah. Benar enggak? Dari awal kan mereka tidak sekalipun menyebutkan kalimat Allah dalam masalah penyembelihan sapi betina. Nama Allah baru disebut di pertanyaan terakhir dengan kalimat insya Allah lamuhtadun. Seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah menurut sabda Nabi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka niscaya selamanya dia tidak akan menemukan sapi betina tersebut. Karena barokah kalimat insya Allah, maka akhirnya bisa menemukan sapi betina. Apa pelajaran dari kalimat? Apa pelajaran dari cerita ini? Sifat rahmatnya Allah masih ada pada hamba yang meminta pertolongan. 1. Sifat rahman rahimnya Allah masih ada pada hamba yang meminta pertolongan. 2. Apa lagi? 2 apa? Insya Allah jika Allah mengizinkan. 2 nih, lisan nih. Punya lisan, hati-hati. Karena lisan yang kamu ucapkan itu akan menentukan bagaimana masa depan dirimu. Bebelnya kayak gini, dableknya seperti ini bangsa Israel, hanya karena 1 kali menyebutkan kalimat insya Allah, pertolongan Allah tuh
turun. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lisannya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar bin Murdawai di dalam kitab tafsirnya dari jalur lain menurut Surur Ibnul Mughirah, dari Zazan, dari Abbad Ibnu Mansur, dari Al-Hasan, dari hadis Abu Rafi', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kaum Bani Israel tidak mengatakan dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk, atau inna insya Allah lamu, niscaya mereka tidak akan diberi untuk selama-lamanya. Dan seandainya mereka mengambil sapi betina manapun lalu mereka menyembelihnya, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Tetapi mereka membandel, maka Allah bersikap keras terhadap mereka. Jadi sebenarnya Allah ngasihnya gampang, tapi mereka yang bikin ruwet sendiri. Tapi walaupun mereka bikin ruwet sendiri, masih nyebut nama Allah, Allah akan selalu dengar ketika hambanya menyebut namanya, walaupun hambanya itu hamba yang bandel. Nah, itu pelajaran dari ayat ini. Makanya kalau dibalik, kalau misalkan mau dibalik, kata Habib Mundir bin Fuad al-Musawwa almarhum mengatakan begini, jangan takut berbuat maksiat. Kalau kamu seorang ahli maksiat, kerjakan maksiat, tidak apa-apa, kerjakan maksiat, tapi jangan pernah bosan bertaubat. Setiap kamu bikin maksiat, maka segeralah bertaubat. Nanti kamu mau bikin maksiat lagi, kerjain maksiat lagi, kamu silahkan bertaubat lagi. Barokah taubatnya kamu yang berulang-ulang itu, Allah akan turunkan hidayah buat kamu, sehingga akhirnya kamu akan jadi malas maksiat sendiri. Karena kenapa? Senikmat-nikmatnya maksiat lebih nikmat ibadah. Kenapa orang kok bisa nikmat maksiat tidak mau ibadah? Karena dia belum tahu nikmatnya ibadah. Kalau dia sudah tahu nikmatnya taat, dia sudah tahu nikmatnya ibadah, dia pasti malas untuk ngerjain maksiat. Nah, contoh paling gampang begini. Ada pertanyaan Allah kepada malaikatnya. Ini saya potong, hadisnya panjang. Hai malaikat, kalau seumpama hambaku pernah melihat surgaku, apa yang akan mereka lakukan? Kalau seumpama manusia ini pernah melihat surganya Allah, ada yang pernah melihat surganya Allah? Belum kan? Tapi kalau umpama pernah melihat, apa yang akan dilakukan? Maka seumur hidupnya dia akan terus taat kepada Allah, seumur hidupnya dia akan terus ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena saking kepinginnya dimasukkan ke dalam surga. Ditanya lagi, kalau seandainya hambaku atau manusia ada yang pernah melihat nerakaku, kira-kira apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Maka seumur hidupnya tidak akan pernah berani berbuat dosa karena takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi itu orang sampai berbuat maksiat karena dia cuma merasakan nikmatnya maksiat yang sesaat, ya? Yang sesaat, sama dengan seseorang yang kena kencing manis, suka makan yang manis-manis kan gitu, nikmat. Tapi ketika dia sudah parah sampai kakinya diamputasi, maka akan muncul penyesalan, sehingga akhirnya dia bisa bilangin anaknya, kamu jangan banyak makan yang manis-manis. Kurang lebih seperti itulah. Jadi maksiat itu bagaikan gula sintetis yang dimakan manis di lidah, tapi dimakan terus-menerus akan menimbulkan penyakit. Sementara ketaatan ibadah itu bagaikan jamu yang kalau diminum rasanya pahit, tapi di masa yang akan datang akan dirasakan efek manis dari jamu tersebut. Nah, itu yang dimaksud antara ibadah dengan maksiat. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka
Jangan bosan-bosan taubat, karena taubatmu akan menjadi jalan hidayah untuk dirimu. Hari ini udah bikin dosa berapa? Enggak masalah. Udah bikin dosa berapa kali? Enggak masalah. Tapi jangan sampai enggak sholat. Lama-lama barokahnya sholat itu kamu akan jadi bukan terbiasa lagi. Barokahnya sholat kamu akan malas untuk ya. Karena kenapa? Karena Allah yang ngasih hidayah buat kamu. Kan itu kan pernah tuh ada seorang ulama, seorang kiai ceramah di tempat mabuk, diskotik, ya kan? Cerita tentang bab sholat di tengah-tengah orang mabuk, sehingga akhirnya orang mabuk itu mau sholat jamaah. Ada yang ngeritiknya gimana? Itu kenapa itu kok ceramah di tempat mabuk, ngajarin orang mabuk sholat? Kan orang kalau mabuk sholatnya ada diterima 40 hari. Benar enggak? Ada nggak hadis itu? Ada hadis itu, tapi peruntukannya jangan keliru. Sholat tidak diterima 40 hari itu buat orang yang sudah tidak mabuk. Kamu sudah nggak mabuk, kamu sudah nggak minum, nah kamu jangan coba-coba minum lagi. Kenapa? Eman. Karena kamu sudah nggak minum, kamu bukan pemabuk. Ini kan bukan pemabuk semua kan? Eman kalau kamu mabuk, karena kamu sudah sholat. Terus kamu mabuk 40 hari sholatmu nggak diterima. Nah sekarang kalau dibalik kasusnya, yang ditemui adalah seorang pemabuk, mau pakai dalil ini sampai mati dia nggak sholat, maka yang dipakai dalilnya adalah nggak apa-apa minum, yang penting habis minum sholat. Kenapa? Kalau kamu sholat berulang-ulang, hidayah Allah turun. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Habis minum sholat nggak apa-apa, habis mabuk sholat nggak apa-apa. Nanti barokahnya kamu istiqomah sholat, itu mabukmu itu akan dibikin gak enak sama Allah, sehingga akhirnya kamu malas untuk minum, kamu malas untuk mabuk. Itulah nikmatnya ilmu agama. Dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Iya. Bila ditinjau dari segi jalur ini, maka hadis ini berpredikat gharib. Dan yang lebih baik ialah bila hadis ini dianggap sebagai perkataan Abu Hurairah. Gharib tahu artinya? Gharib apa wis? Gharib wis? Hah? Padahal nyuting juga dia kemarin. Saya bahas gharib juga. Ada nggak yang pernah belajar? Kan kalau belajar Al-Quran itu kan ada tajwid, ya kan? Habis Iqra selesai juz amma, habis itu kan ada belajar tajwid. Mulai dari idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, idhar, ikhfa, gunnah musyaddadah, ya. Ingat enggak? Mat tabi'i, mat badal, ingat enggak? Ingat ya? Nah, berarti enggak pernah belajar, bukan enggak ingat, gitu. Nah, ada lagi pelajaran namanya gharib. Pernah tahu Sulay? Pelajaran gharib. Contoh pelajaran gharib itu gini. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tulisannya majroha wa mursaha. Tapi kamu bacanya bukan majroha, tapi majreha. Padahal vokal bahasa Arab tidak ada bunyi e. Mana? Ayo coba huruf apa yang bunyinya e? Arab itu cuma a, i, dan u. Fathah, kasrah, dhom. Kalaupun o itu karena huruf gha, ghain, to, shod, qaf. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab itu bukan o, tetap a karena fathah. Benar ya? Berarti kan tidak punya o dan e. Nggak ada kan e. Nah, tapi kenapa kok dibaca majre bukan majro? Ya itulah yang disebut dengan gharib. Alasan dibaca majre itu nanti ada kajiannya tersendiri. Tapi itulah yang dinamakan gharib. Gharib itu artinya aneh atau asing, bukan ada. Kalau ada maujud atau wujud bahasa Arabnya. Kalau gharib artinya aneh atau asing. Berarti kalau kalian kelakuannya aneh, berarti kalian berkelakuan gharib. Ada yang kelakuannya gharib di sini. Nah, jadi hadis yang mengatakan yang dibahas barusan, hadis apa? Hadis apa yang dibahas barusan? Hadis apa? Ya iya.
Ya hadis yang bunyinya gimana? Hadis yang bunyinya gimana? Majreha itu ayat Al-Quran. Saya nyontoin gua webnya itu. Hadis yang mana yang dimaksud? Hadis yang dimana Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau seandainya Bani Israel tidak mengatakan kalimat atau istisna, maka mereka tidak akan mendapatkan sapi betina selama-lamanya. Dan seandainya mereka mau mengambil sapi betina manapun, lalu mereka menyembelihnya, maka hal itu cukup bagi mereka. Tapi mereka membandel, maka Allah bersikap keras terhadap mereka. Nah, kalimat ini ada ulama yang mengatakan bahwa ini gharib, aneh. Predikat ini aneh. Kenapa? Karena dari susunan kosakata bahasanya tidak seperti gaya berbicaranya Rasulullah. Kan kamu kan pasti tahu kan, misalkan ya, Faris, ini sama Pak Anas disuruh begini. Nah, langsung Merli ngomong atau Has ngomong. Enggak mungkin Pak Anas ngomongnya ada seperti itu gayanya. Benar enggak? Ya kan? Nah, para ulama itu hafal dengan gayanya Rasulullah. Para sahabat, para ulama tahu tata bahasa, gaya bahasanya Rasulullah seperti apa. Sehingga ketika disampaikan perkataan seperti hadis ini, beberapa ulama ini merasa ini gharib, aneh. Ini bukan ucapan Rasulullah. Maka para ulama mengatakan bisa jadi ini perkataan Abu Hurairah yang menyimpulkan ucapan Rasulullah. Jadi Abu Hurairahnya nggak bohong, tapi dia hanya menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah, redaksinya bisa berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Maka kalau redaksinya sudah berbeda, itu sudah bukan hadis Nabi, tapi itu adalah penjabaran dari Abu Hurairah. Paham? Tuh, biar kamu lebih pintar dikit. Kan tak suruh ulangin lagi belum tentu bisa kayak saya ngejelasin kan. Ini mau dilanjutin? Mau dilanjutin? Ini baru ayat 70 loh. Ayat 70 itu baru ayat pertanyaan. Jawabannya di ayat 71. Ini sudah masuk Isya. Apa kita lanjutkan di Kamis depan aja ya 71-nya? Ya. Hah? Kalau mau dilanjutkan sekarang tak selesaikan nih. Insya Allah ini kayaknya ya 1 jam lagi kayaknya. Kamu cinta sama Al-Quran apa enggak? Sekarang mau dijabarkan Al-Qurannya. Kamu keberatan. Di mana cintamu dengan Al-Quran? Padahal loh, kalau beratnya lebih berat siapa, kamu sama saya? Kenapa kalau lebih berat saya? Karena saya menggunakan 3 hal. Saya menggunakan mata saya menggunakan pikiran saya menggunakan lisan saya. Sementara kalian hanya menggunakan mata dan belum tentu pikirannya dipakai. Makanya kadang-kadang nggak paham. Jadi kalian bengong, tapi bengongmu itu tetap dapat pahala. Itu Rahman Rahimnya Allah. Orang Bani Israel yang kurang ajarnya kayak gitu, gara-gara ngomong insya Allah ditolong sama Allah. Apalagi kamu cuma nggak pakai pikiran aja kan. Pasti kan dikasih pertolongan dengan Allah. Oke, mungkin itu saja. Jangan dimatiin dulu, doa dulu. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. sehat, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Amin.
dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan